Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Elal Ulya. Selamat sore saya ucapkan dari kota Yogyakarta yang cukup gerah pada hari ini. Kali ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan dan akan naik sebuah kereta api dari Jogja menuju ke Jakarta. Full trip teman-teman. Nah, kereta api apa itu? Yaitu kereta api Progo. Saya kedua kalinya nih naik kereta api Progo. Pertama kali naik kereta api Progo itu juga dari Lempuyangan menuju ke Jakarta. Tapi udah beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Dan kali ini berkesempatan lagi untuk naik kereta api Progo di kelas eksekutif. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kereta api Progo di kelas eksekutif. Apabila dari Lempuyangan atau Jogja menuju ke Jakarta, itu ke kereta api Progo kelas eksekutif terletak di rangkaian paling belakang teman-teman. Dan saya beruntung banget di sini saya mendapatkan single seat bagian belakang. Tetapi entah kenapa penomoran untuk single seat yang bagian belakang ini itu menggunakan kertas dan dikasih seperti solatif seperti itu teman-teman. Gagal paham juga. Dan saya berkesempatan untuk mencoba K100235 yang artinya saya berkesempatan mencoba eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 2002. Dan di sini saya mendapatkan kaca yang lebar, jadi kemungkinan besar rangkaian kereta api Progo yang kelas eksekutif ini itu bekas dari Argo Parahyangan atau Argo Sindoro Argo Muria teman-teman. Dan saya senang banget nih, saya dapat paling belakang, jadi ada space untuk bagasi. Jadi apabila teman-teman nggak muat naruh barangnya, bisa ditaruh di space bagasi yang sudah disediakan. Setelah puas kerja dan liburan di Jogja, saatnya lanjut menuju ke Jakarta. Naik kereta api Jogja-Jakarta pasti seru banget teman-teman. Terdapat banyak banget pilihan kereta api, mulai keberangkatan pagi hari, siang hari, sore hari, hingga malam hari. Kali ini saya ingin mencoba kereta api keberangkatan sore hari, yaitu kereta api Progo. Kereta api ini memiliki relasi Lempuyangan Pasar Senen PP. Pada hari tertentu, KA Progo ini memiliki dua kelas teman-teman, yaitu kelas ekonomi dan eksekutif. Normalnya kereta api Progo ini memiliki kelas full ekonomi konfigurasi 23 berhadapan. Beruntung banget kali ini saya berkesempatan naik di kelas eksekutif. Saya memesan tiket kereta api Progo ini menggunakan aplikasi tiket.com. Pilihan kereta dan kelasnya di sini lengkap banget. Apabila memesan tiket kereta api, jangan lupa juga menggunakan kode promo INUTREN. Bakal ada diskon 10% dengan potongan sampai 50.000 dengan minimum transaksi 200.000. Kode ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022 ya teman-teman. Ayo gunakan kodenya sekarang. Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman. Sore hari yang cukup gerah dan membuat berkeringat di kota Jogja pada hari ini teman-teman. Dan suasana di stasiun Lempuyangan ini hanya ada beberapa rangkaian kereta yang terparkir. Dan kereta api Progo itu sebetulnya kereta api yang melayani relasi dari stasiun Lempuyangan Pasar Senen PP. Dan sebetulnya kelasnya itu full ekonomi teman-teman. Tetapi kereta api Progo ini pada saat Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sekarang ditambah satu kereta eksekutif. Jadi dalam perjalanannya kereta api Progo itu membawa 9 kereta ekonomi, satu kereta makan pembangkit, dan satu kereta eksekutif. Dan beruntung banget nih kereta eksekutifnya ternyata bagus-bagus nih kereta api Progo. Sinyalnya hijau, berarti dari arah sana, dari arah stasiun Yogyakarta akan segera melintas ke sebuah kereta api. Tetapi dari sana terlihat kayak ada lampu-lampu juga. Kelihatannya bakal ada papasan sebuah kereta api deh di dekat sini. Hahaha. Ternyata yang lewat adalah kereta api Kertanegara kelas eksekutif ekonomi dari Malang tujuan akhir stasiun Purwokerto. Dulunya kereta api Kertanegara itu merupakan kereta api Malioboro Express rute Malang Yogyakarta PP, tetapi sekarang diperpanjang menuju ke Purwokerto dan namanya berganti Kertanegara. Dari sana juga kelihatan sebuah kereta api, kemungkinan besar kereta api Lodaya dari Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
Jadi itu tadi kereta api Kertanegara dari Malang menuju ke Purwokerto. Sebelum masuk di stasiun Yogyakarta, berpapasan dengan kereta api Lodaya dari Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Keduanya kelasnya sama teman-teman, eksekutif ekonomi, tetapi rangkaiannya berbeda. Untuk kereta api Lodaya itu menggunakan rangkaian stainless steel, dan untuk kereta Kertanegara itu menggunakan rangkaian New Image. Oke, mari kita lihat lokomotif dinas dari kereta api Progo pada hari ini teman-teman. Ini kita berjalan cukup jauh ya ke depan, karena kita terletak di paling belakang. Dan kalau menurut saya pribadi, untuk letak kereta makan pembangkit dari kereta api Progo ini juga tidak bersahabat untuk penumpang kereta kelas ekonomi. Karena kenapa? Tidak berada di tengah-tengah. Jadi apabila teman-teman naik di kereta api Progo ekonomi 1 pengen ke kereta makan, itu jalan satu rangkaian juga tuh. Nah teman-teman, inilah lokomotif dinas kereta api Progo pada hari ini dari Jogja menuju ke Jakarta, yaitu CC 201-8330 Dipo Induk CPN atau Cipinang. Ini kalau penomoran secara urut, ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hitung, itu CC 20168. Mungkin kalau teman-teman yang lebih paham bisa jawab di kolom komentar teman-teman. Yang tersedia di jalur simpan atau sepur simpan stasiun Lempuyangan, ini merupakan rangkaian kereta api Mutiara Timur harusnya, dari Yogyakarta menuju ke Ketapang Banyuwangi. Tetapi kereta api Mutiara Timur itu batal berjalan untuk saat ini, dan akhirnya rangkaian idenya itu juga digunakan untuk kereta api Joglo Semarkerto tujuan Yogyakarta Cilacap PP teman-teman. Mari kita lihat suasana di kereta ekonomi teman-teman. Wah. Ini 170.000 depan-depan. Nah, terdengar lagu nada kedatangan di stasiun Lempuyangan. Ini judulnya Sepasang Mata Bola, teman-teman. Jadi lagu nada kedatangan untuk kereta api di stasiun Lempuyangan dan di stasiun Yogyakarta itu sama. Syahdu banget sih sore-sore dengerin lagu nada kedatangan seperti ini. Nah, ini yang akan masuk adalah KRL dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke teman-teman, kereta api Progo yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Lempuyangan. Nah, di kota Yogyakarta itu ada dua stasiun besar, yaitu stasiun Lempuyangan dan stasiun Yogyakarta Tugu. Untuk kereta api kelas tinggi itu berhentinya di stasiun Yogyakarta Tugu teman-teman. Dan untuk kereta-kereta kelas ekonomi itu kebanyakan berhentinya di stasiun Lempuyangan. Jadi kereta api Progo ini pemberangkatan awalnya dari Lempuyangan dan nanti tidak berhenti di stasiun Yogyakarta, jadi akan berjalan langsung. Langsung berpapasan dengan kereta api Bengawan dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Purwosari, yang merupakan kereta api termurah di jalurnya sekarang, terutama dari Jogja menuju ke Jakarta atau arah sebaliknya teman-teman, cuma 74.000. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Progo yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 512 km dalam waktu 8 jam 35 menit. Ini entah kenapa saya merasa kereta eksekutif kereta api Progo ini itu nyaman banget teman-teman. Jadi bogi dari K100235 ini keren banget kalau menurut saya. Karena ini kecepatannya juga tinggi kereta api Progo, dan saat melewati Wesel, saat berjalan langsung di suatu stasiun itu nggak gemblodak dan nggak berisik parah. Jadi mantap sih ini.
tampilan toilet di kereta api Progo di kelas eksekutif teman-teman. Di sini ada cermin, ada wastafel kecil, ada sabun. Sayang banget nih tempat tisunya, entah kenapa tisunya ditaruh sini. Ini mungkin kalau penumpang yang pakai mohon kayak dijaga juga ya fasilitasnya. Dan ini parah banget sih, kalau teman-teman habis gunain tuh tisunya dimasukin ke tempat sampah, jangan dibiarin kayak gini doang. Padahal kan apa susahnya tinggal diinjek ini doang ya. Dan di sini ada kloset duduk teman-teman. Parah sih ini. Fasilitas di kelas eksekutif kereta api Progo, jadi di sini langsung ada kresek untuk sampah. Saya mendapatkan 2 nih. Ada kantung untuk menaruh barang atau botol, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, ada stop kontak untuk mengisi daya. Beruntung banget nih saya dapat single seat bagian belakang, akhirnya mendapatkan 2 footrest teman-teman. Jadi footrestnya ini bisa diatur ketinggiannya menggunakan tuas yang ada di sini. Dan di sini juga ada reclining seat, tombol recliningnya di sini. Di bagian sini itu ada meja kecil, jadi bisa untuk makan atau kerja teman-teman. Dan beruntung banget juga saya mendapatkan kaca yang lebar, jadi cocok banget untuk menikmati pemandangan. Jadi teman-teman, kereta api Progo ini itu keberangkatannya saat kereta api keberangkatan pagi dari Jakarta menuju ke Jogja itu berdatangan. Jadi kan bertemu dengan kereta api Bengawan, kereta api Fajar Utama Jogja, kereta api Taksaka, kereta api Argo Dwi Bangga itu baru sampai dari Jakarta, baru sampai Jogja. Tetapi kereta api Progo itu malah berangkat menuju ke Jakarta. Kalau menurut saya pribadi itu salah satu strategi ya. Jadi untuk pasar kereta api Progo ini ada sendiri seperti itu, yang memang pengen keberangkatan sore hari dan bahkan sampai di Jakartanya itu belum ganti hari teman-teman, tepat pada pukul 23 lebih 45 sih di jadwal. Tapi kita lihat nanti, semoga lancar dan nggak ada keterlambatan. Perjalanan saya naik kereta api Progo sekarang sudah sampai di daerah operasi 5 Purwokerto, tepatnya di stasiun Kutoarjo, teman-teman. Dan di sini memang berhenti normal untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Dan stasiun Kutoarjo ini lagi rame nih tipe keretanya, karena ada 2 kereta yang menuju ke Jakarta itu jalan. Yaitu kereta api Sawunggalih Utama dari Kutoarjo menuju ke Pasar Senen PP, dan kereta api Kuto Jaya Utara dari Kutoarjo tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Nah, kereta api Kuto Jaya Utara setelah hiatus beberapa saat akhirnya kembali dan meramaikan khasanah perkeretaapian Indonesia lagi, teman-teman. Jadi kereta api Kuto Jaya Utara ini jurusannya cukup unik ya. Satu-satunya yang menuju ke Jakarta Kota dan lewat Pasar Senen juga. Keberangkatan dari Jakarta Kota itu tidak masuk akal. Setengah
5 pagi kalau nggak salah ya. Jam 4:35 kalau nggak salah. Itu kereta api Kuto Jaya Utara persiapan dilangsir dan keberangkatan sore dari stasiun Kutoarjo teman-teman. Rangkaiannya menggunakan rangkaian stainless steel kelas ekonomi premium full. Dan ekonominya ini sama dengan kereta api Sawunggalih. Jadi stasiun Kutoarjo ini ramai banget ya kereta apinya. Saya seneng banget nih dengan eksekutif kereta api Progo. Bener-bener nyaman banget. Tapi untuk yang berisik tuh sebetulnya AC-nya teman-teman. Tetapi peredamnya saat berjalan langsung di suatu stasiun saat menginjak wesel itu keren banget. Nah, sesaat sebelum masuk stasiun Kutoarjo kita langsung mendapatkan hall ticket teman-teman. Jadi di sini tuh ada masker dan tisu basah antiseptik. Ditambah dengan wadahnya itu menggunakan ziplock, jadi bisa digunakan untuk wadah apapun nanti. Karena saya kelaparan, saya beli makan teman-teman. Nah, di sini tuh nasi train chicken, harganya 38.000. Tampilannya seperti ini. Jadi ada 2 ayam sama nasi ditambah dengan saus. 38.000 kalau dapat 2 ayam kayak gini mantap juga ya. Oke teman-teman, mari kita coba ya. Di sini tuh nasinya masih panas teman-teman, jadi enak banget dan cocok banget nih untuk makan. Ini ayam gorengnya tanpa saus, macam mana? Gorengnya ini ada rasanya teman-teman, jadi nggak kayak ya ada rasanya gitu, gurih gitu. Sekarang kita coba kalau pakai saus. Jadi kalau dimakan pakai saus ada rasa pedesnya, itu lebih enak lagi. Untuk penilaian sih 8/10 lah. Nah, apabila kita naik kereta api Progo di kelas eksekutif dari Jogja menuju ke Jakarta, kita bisa back ride teman-teman. Jadi kita bisa melihat rel-rel yang dilewati kereta api Progo nih. Keren banget ya pemandangannya dilihat dari belakang kayak gini. Tiba di stasiun Kebumen dan bertemu dengan kereta api Pasundan dari Kiara Condong tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Lokomotifnya ganteng banget, CC 203 9511 Dipo Indo MN atau Madiun teman-teman. Ini tadi kereta api Progo dan kereta api Pasundan masuk di stasiun Kebumen itu bersamaan teman-teman. Tetapi ternyata kereta api Pasundan berhenti di stasiun Kebumennya ini itu sebentar banget, dan kereta api Progo yang saya naiki itu awal teman-teman. Saat berangkat dari stasiun Kebumen, lokomotif CC 203 itu throttle-nya kalau menurut saya emang gak ada obat ya. Keren banget, irgesem banget. Teman-teman tuh pada tahu nggak sih nama dari Progo di kereta api Progo ini itu diambil dari nama sungai yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman. Dan kereta api Progo yang saya naiki itu juga melewati jembatan Kali Progo teman-teman. Jadi ada 2 jembatan tuh. Di bawahnya itu namanya sungainya Sungai Progo teman-teman. Makanya kereta api Progo
itu jurusannya Jogja menuju ke Jakarta PP. Karena Sungai Progo itu terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini ada E45. E merupakan tren mark kereta api. Jadi kereta api Progo bisa kecepatan sampai 100 km per jam. 40 merupakan berat maksimal 40 ton. 5 merupakan jenis bogi, yaitu jenis bogi K5. Ini salah satu bogi ternyaman ya. Nyatanya, eksekutif kereta api Progo peredamnya luar biasa. Wah, itu tadi di stasiun Seruang berpapasan dengan kereta semen, teman-teman. Kelihatannya semen dari Karangtalun tujuan menuju ke Lempuyangan, kalau enggak ya ke Brambanan. Dan lokomotif dinasnya itu hidung kotak. Kelihatannya lokomotif CC204 ya. Ditambah dengan view yang Masya Allah keren banget. Jadi kayak keren banget ya, kereta semen ditarik lokomotif kayak gitu, bukan puong kayak gitu. Ini kita lepas dari stasiun Kebumen, itu disuguhi pemandangan yang luar biasa indah, teman-teman. Jadi persawahan ditambah dengan cahayanya dari barat, terus nggak mendung kayak gitu, dan mega merahnya itu kayak masih malu-malu menampakkan dirinya gitu. Masya Allah keren banget. Nah, teman-teman, itu tadi kita barusan melewati suatu terowongan, yaitu terowongan hijau, teman-teman. Dan terowongan hijau itu menggunakan teknologi slab track. Apa itu teknologi slab track? Jadi rel yang ada di dalam terowongan itu tidak ada batu balas atau kericaknya, dan langsung diganti menggunakan beton, teman-teman. Jadi kereta api bisa meluncur dan melaju dengan kecepatan tinggi dan mulus juga. Nah, dalam perjalanannya kereta api Progo ini akan melewati 3 terowongan. Yang pertama terowongan hijau, kedua terowongan Kebasen, dan yang ketiga terowongan Notok. Terowongan hijau itu terletak di antara stasiun Gombong dan stasiun Hijau. Terowongan Kebasen dan terowongan Notok itu keduanya terletak di antara stasiun Kebasen dan stasiun Notok. Nah, untuk jalur kereta api Progo itu dari Yogyakarta itu menuju ke arah Kroya. Dari stasiun Kroya kita akan berbelok ke kanan menuju ke Purwokerto sampai ke Prupok. Dari Prupok kita berbelok ke kiri menuju ke arah Cirebon. Lalu dari Cirebon lanjut sampai menuju ke Jakarta, teman-teman. Sudah tiba di stasiun Kroya dan bertemu dengan kereta api Bangunkarta dari stasiun Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Jombang, teman-teman. Ini antara kereta api Progo dan kereta api Bangunkarta kelasnya sama. Untuk saat ini eksekutif ekonomi, tetapi ekonomi yang digunakan kereta api Bangunkarta itu menggunakan ekonomi Kemenhub. Jadi konfigurasinya dua-dua berhadapan, walaupun juga tegak 90 derajat. Untuk kereta api Progo itu ekonominya menggunakan ekonomi yang 106 tempat duduk, teman-teman. Konfigurasi 23 berhadapan. Oke, teman-teman, sudah berangkat dari stasiun Kroya dan kita akan berbelok ke kanan menuju ke arah Purwokerto Cirebon. Ini jalur selatan
untuk kereta api dari Jakarta menuju ke arah ke Jogja itu ramai banget teman-teman. Jadi di depan kereta api Bangunkarta itu tadi ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan dengan relasi Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Kelasnya juga eksekutif ekonomi seat 22 berhadapan. Di belakangnya ada kereta api Bangunkarta. Rutenya sama, tetapi lebih panjang kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Tapi entah kenapa nih, kelas eksekutifnya itu lebih banyak kereta api Bangunkarta. Untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu hanya membawa 2 kereta kelas eksekutif, tetapi untuk kereta api Bangunkarta yang cuma sampai Jombang doang dan jalurnya pun sama dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu membawa 4 kereta kelas eksekutif. Mungkin nih ya, Bangunkarta udah punya pasar tersendiri juga nih, rame di jalur selatan. Kereta makannya lagi rame banget nih teman-teman. Dan space untuk makannya, walaupun ini kereta makan pembangkit, ini cukup luas teman-teman. Jadi masih ada tempat-tempat untuk duduk penumpang nih juga nih. Tetapi cukup berisik karena ini gabung dengan pembangkit. Dan gak ada musola. Ya apabila pengen sholat waktu berhenti di suatu stasiun sih. Habis dari kereta makan teman-teman, untuk membeli minuman terdebes di kereta api yaitu jahe geprek serai lemon. Nah, mumpung kereta makannya dekat dengan kereta eksekutif yang saya duduki atau saya naiki, dan ternyata suasana di kereta makan itu ramai banget teman-teman. Nah, walaupun itu menggunakan kereta makan pembangkit, jadi selain menjadi kereta makan itu juga menjadi genset atau pembangkit untuk kelistrikan kereta api Progo ini. Itu space untuk penumpang itu cukup luas teman-teman. Jadi ada minibarnya, ada tempat duduknya, jadi kita bisa makan makanan yang kita pesan di kereta makan itu di situ. Tetapi sayang banget waktu ramai itu cukup hektik. Yang saya kasihan itu krunya sih, karena kenapa? Ruang untuk kru terutama prama atau prami itu cukup sempit, dan menu makanannya itu juga lumayan banyak kayak gitu. Jadi kayak bingung mau ditaruh di mana gitu. Perjalanan saya naik kereta api Progo sekarang sudah sampai di pusat dari daerah operasi 5, yaitu di stasiun Purwokerto. Kereta api Progo yang saya naiki masuk di jalur 2 teman-teman. Dan yang tersedia di jalur 4 itu merupakan kereta api Kertanegara yang akan segera berangkat dari stasiun Purwokerto tujuan akhir ke stasiun Malang. Nah, ini kereta api Kertanegara ingin tempel lokomotif teman-teman. Lokomotifnya CC206 dan menggunakan stiker. Ini sampai Purwokerto awal dan harusnya kita berhenti di sini. Normalnya itu sekitar 8 menit. Karena kita sampai di sini awal, makanya di sini kita berhentinya juga lebih lama, teman-teman. Dan sampai di stasiun Purwokerto ini udah gelap, teman-teman. Habis ini perjalanan kita menuju ke Jakarta bakal berlanjut gelap-gelapan, nggak bakal kelihatan apa-apa. Karena untuk kereta api Progo sendiri itu sebetulnya sesuai selera sih ya, teman-teman. Apabila dari Jogja, dia itu berangkat sore hari sekitar pukul 3:10 dan sampai di Jakarta itu hampir tengah malam, pukul 23:45. Tetapi untuk keberangkatan dari Jakartanya itu tidak sore hari, tetapi hampir tengah malam, yaitu pukul setengah 11 malam. Dan sampai di Jogjanya itu enak banget teman-teman, pukul 7 pagi. Jadi teman-teman apabila naik kereta api Progo dari stasiun Lempuyangan, dari Jogja menuju ke Jakarta, jadi Jogja menuju ke Purwokerto, jangan tidur dulu, nikmati pemandangan. Nah, lepas dari Purwokerto, baru teman-teman tidur. Tetapi apabila naik kereta api Progo dari Jakarta menuju ke Jogja, dari Jakarta sampai ke daerah Kroya atau Kebumen, itu teman-teman tidur aja, karena gelap kan. Tetapi dari Kebumen menuju ke Jogja, bakal ciamik banget pagi hari. Nah, pasti teman-teman bertanya, kalau kereta api Progo ini sampai di stasiun Pasar Senennya pukul 23.45 dan berangkat lagi, itu besoknya pada pukul 22:30, berarti idel kereta api Progo ini istirahatnya lama banget ya mas? Bener teman-teman. Tetapi di Jakarta, idel rangkaian kereta api Progo ini tidak istirahat, tetapi digunakan untuk kereta lain, yaitu kereta api Tegal Bahari dari stasiun Pasar Senen menuju ke Tegal PP. Jadi rangkaian kereta api Progo yang saya naiki ini nanti kan sampai di stasiun Pasar Senen.
besok pagi langsung menjadi kereta api Tegal Bari Pasar Senen Tegal, lanjut balik lagi dari Tegal menuju ke Pasar Senen. Malamnya bakal dinas kereta api Progo lagi Pasar Senen menuju ke Lempuyangan. Wah, rangkaian capek juga nih rangkaian kereta api Progo. Nah, lampu warna merah itu apa? Lampu warna merah itu merupakan semboyan 21 teman-teman. Semboyan 21 merupakan sebuah tanda atau semboyan yang menandakan berakhirnya rangkaian suatu kereta api atau merupakan bagian paling belakang dari suatu rangkaian kereta api. Apabila malam hari semboyan 21 itu menggunakan lampu seperti ini. Tetapi apabila siang hari semboyan 21-nya itu menggunakan papan berwarna merah bakal dicantelin di sini nih. Habis ini berangkat stasiun Purwokerto, langsung rebahkan kursi karena saya duduk di paling belakang, jadi bebas space untuk ke belakangnya. Langsung tidur menikmati perjalanan. Wah, ternyata tuh walaupun kita naik kereta api Progo dari Jogja menuju ke Jakarta keberangkatan sore dan nggak sampai ganti hari, kita mendapatkan selimut teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan selimutnya lepas dari stasiun Purwokerto sampai ke Jakarta doang. Ya lumayan lah ya, kurang lebih 5 jam. Memang disuruh untuk tidur nih lepas dari Purwokerto. Dan kalau menurut saya pribadi sih, ini nanti kelihatannya nggak bakal menjadi mode malam deh. Kan biasanya mode malam itu di set pukul 10 malam nih. Tetapi kereta api Progo itu 2 jam kemudian kayak udah sampai tujuan. Kayak ngapain di set menjadi mode malam? Kelihatannya bakal terang benderang sepanjang perjalanan sampai ke Jakarta. Tapi nggak apa-apa, ada selimut. Kerukupan bisa ditutup, tinggal turun. Oke teman-teman, baru bangun tidur. Ini posisi kereta api Progo yang saya naiki lepas dari stasiun Bekasi. Dari Purwokerto sampai Bekasi tidur nyenyak walaupun terang benderang, tidak diset menjadi mode malam. Peredam eksekutif ini luar biasa sih. Nggak terlalu bergoyang, nggak terlalu berguncang, nggak gemblodak. Tapi sayang banget pada perjalanan kali ini itu tuh air di eksekutif kereta api Progo itu nggak ada, baik yang di toilet depan maupun toilet yang di belakang sini. Jadi nggak adanya tuh mulai daerah sekitaran mana ya. Jadi setelah lepas kro ya, waktu mau ke toilet, kata penumpang tuh nggak ada airnya di toilet. Dan sampai ke Bekasi itu emang nggak ada airnya. Nggak tahu ini kenapa nih. Oke teman-teman, jadi ada beberapa poin yang ingin saya share pengalaman saya naik kereta api Progo pada hari ini. Yang pertama, penumpang kereta api Progo itu rame banget. Walaupun kereta api Progo ini sudah bukan kereta subsidi dan keberangkatannya itu notabene jamnya itu agak nanggung karena sore hari, tetapi hari ini penuh. Dan bahkan hari ini kereta api Progo ditambah kelas eksekutif. Harga tiket kereta api Progo kelas eksekutif kalau menurut saya cukup murah dibanding dengan kereta-kereta yang lain yang memiliki kelas eksekutif dari Jogja menuju ke Jakarta. Dari Jogja menuju ke Jakarta itu 360.000, bisa dibandingkan apabila kita naik Taksaka atau Argo Dwi Bangga atau Argo Lawu itu bisa hampir 500.000, dan bahkan apabila kita naik Argo Lawu atau Argo Dwi Bangga itu 500.000 lebih teman-teman. Jadi bisa save money. Perjalanan naik kereta api Progo kalau menurut saya seru banget. Sore hari dari Jogja menuju ke Purwokerto kita bisa menikmati pemandangan. Dari Purwokerto menuju ke Jakarta langsung tidur aja karena gelap, nggak kelihatan apa-apa. Saya emes banget nih, walaupun ini perjalanannya itu tidak ganti hari dan bahkan ya
malamnya itu dari Purwokerto sampai ke Jakarta doang, kayak 5 jam doang, tetapi kita masih mendapatkan fasilitas selimut teman-teman. Itu nilai plus banget. Di sini walaupun perjalanan malam ini tidak diset menjadi mode malam ya, karena diset menjadi mode malamnya kan biasanya mulai pukul 10, tetapi kereta api Progo ini ya udah hampir sampai tujuan gitu, kayak ngapain diset menjadi mode malam. Saya mes banget dengan rangkaian eksekutif kereta api Progo ini, yaitu K100235 tipe induk JAKK. Peredamnya keren, menggunakan bogi K5, nyaman banget, no gemblodak, anteng, pokoknya nyaman banget lah. Dan saya puas banget nih naik kereta api Progo kelas eksekutif pada hari ini. Oke, karena ini udah hampir tiba di stasiun Pasar Senen, mari kita bersiap-siap untuk turun. Nah, ini sebelum tiba di stasiun Pasar Senen, selimut-selimut para penumpang ditarik lagi nih teman-teman. Jadi selimutnya ini tidak dibawa pulang, tapi dikembalikan. Jadi apabila teman-teman turun di Bekasi atau di Jatinegara, itu selimutnya ditinggal ya, jangan dibawa pulang. Tapi Anda sudah tiba di stasiun Pasar Senen sebagai stasiun tujuan yang terakhir. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Pasar Senen. Oke, alhamdulillah sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Mari kita keluar. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Progo sudah sampai di tujuan akhirnya, sekaligus tujuan saya, yaitu di stasiun Pasar Senen. Bisa dilihat sendiri penumpang kereta api Progo yang turun di stasiun Pasar Senen. Wow, luar biasa rame. Itu tadi merupakan perjalanan saya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.